Hello everybody, selamat datang kembali di kelas Miss Riri dalam mata pelajaran sejarah. Silahkan untuk kalian semuanya yang menyukai video ini untuk like, komen, dan subscribe. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang zaman Renaissance. Silahkan disimak baik-baik ya agar materi yang disajikan bisa kalian pahami. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar lukisan Mona Lisa yang sangat terkenal. Kalian tahu siapa yang melukisnya? Ya, pelukisnya adalah Leonardo da Vinci. Kemudian ini ada gambar patung David yang dibuat oleh pemahat terkenal dari Italia yaitu Michelangelo. Kemudian kalian juga sudah tidak asing kan dengan teori heliosentris? Teori apa itu? Ya, itu teori yang mengatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Teori tersebut dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus. Kemudian ada juga buku Il Principe, buku yang sangat terkenal karangan dari Niccolo Machiavelli. Nah, kalian tahu nggak tokoh-tokoh dengan karya-karya besarnya yang disebutkan tadi? Mereka itu semua adalah tokoh-tokoh yang hidup di zaman Renaissance. Kemudian, apa sih pengertian Renaissance? Jadi, Renaissance berasal dari kata re, artinya kembali, dan netre artinya lahir. Renaissance adalah kelahiran kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno, atau yang biasa disebut dengan kebudayaan Eropa klasik. Renaissance disebut juga abad pembaharuan dari Eropa kuno menjadi Eropa modern. Renaissance merupakan gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Renaissance dimulai pada abad ke-14 hingga 17 Masehi. Gerakan perubahan ini dimulai dari Italia yang kemudian menyebar ke seluruh benua Eropa. Kemudian, apa sih yang melatar belakangi munculnya Renaissance? Jadi, dahulu ketika Eropa dikuasai oleh kekaisaran Yunani dan Romawi kuno, pada masa itu kebudayaan Eropa klasik sangatlah kental. Namun, setelah kekaisaran Romawi Barat runtuh pada 476 Masehi, Eropa mulai memasuki abad pertengahan atau yang diistilahkan dengan The Dark Age dan terjadilah zaman kegelapan Eropa. Apa itu zaman kegelapan Eropa? Ada yang sudah tahu? Iya, maksudnya pada abad pertengahan sekitar abad 5-14 Masehi, Eropa mengalami zaman kegelapan di mana kebudayaan sedang tidak berkembang dan ilmu pengetahuan seperti berjalan di tempat atau bisa kita istilahkan sebagai mati surinya kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Eropa. Hal tersebut dikarenakan pada masa itu kehidupan masyarakat Eropa didominasi oleh gereja Katolik, sehingga segala hal yang ada di luar aturan gereja tidak diperbolehkan, termasuk kebudayaan Eropa klasik, yaitu kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Pada abad ke-8 Eropa, gereja berkuasa mutlak. Ajaran gereja menjadi sesuatu yang tidak boleh dibantah. Salah satu contoh dominasi gereja pada abad pertengahan adalah pemberian hukuman kepada Nicolaus Copernicus yang mengemukakan teori heliosentris yang menyebutkan matahari sebagai pusat tata surya, di mana saat itu gereja Katolik berpegangan bahwa bumilah sebagai pusat tata surya. Selain karena kondisi Eropa di abad pertengahan yang didominasi oleh gereja, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya Renaissance. Yang pertama, adanya kontak dengan dunia timur. Kontak tersebut terjalin karena adanya perdagangan internasional. Akibatnya, para pedagang Eropa jadi memiliki sudut pandang baru dan menyebarkannya saat mereka pulang dari berlayar. Sebab yang kedua yaitu tumbuhnya golongan bangsawan progresif, di mana bangsawan ini peduli terhadap kemajuan pendidikan yang berbasis humaniora. Mereka membiayai proyek-proyek seni serta membangun sekolah-sekolah. Tujuannya untuk mengembangkan kajian kebudayaan Eropa klasik. Salah satu keluarga progresif itu adalah keluarga Medici yang terkenal di Italia.
Sebab yang ketiga yaitu munculnya golongan yang mempertanyakan dogma gereja. Nah, golongan tersebut mulai mempertanyakan tentang dogma gereja dan mencari jalan hidup lain. Hal inilah yang menjadi pemantik munculnya golongan pemikir. Kemudian jatuhnya Konstantinopel pada 1453 ke tangan Turki Utsmani atau Kekaisaran Ottoman, membuat sebagian masyarakat di sana pindah ke Eropa. Tidak hanya pindah, mereka juga membawa ide-ide Yunani dan Romawi klasik yang secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat Eropa pada saat itu. Kemudian, sebab yang kelima adanya penemuan mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg dari Jerman. Nah, penemuan tersebut mempercepat dan memperluas gagasan tentang revolusi berpikir Renaissance dan humanisme. Agar kalian lebih memahami tentang zaman Renaissance, berikut ciri-ciri zaman Renaissance. Yang pertama, pengaruh gereja mulai berkurang. Yang kedua, ilmu dan filsafat berkembang di Eropa. Dan yang ketiga, penghargaan yang tinggi terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Pada awalnya, Renaissance cenderung terjadi di bidang budaya, seperti lahirnya karya sastra, seni, dan arsitektur yang menawan di berbagai kota di Eropa. Oleh karena itu, Renaissance juga disebut sebagai sebuah gerakan budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan intelektual Eropa pada periode modern awal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, gerakan Renaissance memberi landasan kuat bagi lahirnya perubahan radikal dan revolusioner dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Gerakan Renaissance perlahan-lahan menyingkirkan peran agama dalam kehidupan publik. Sebagai ganti agama, masyarakat pada masa Renaissance memperkuat fungsi dan peran negara. Negara diyakini sebagai sarana yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan. Renaissance telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan wujud semangat mandiri sehingga membawa kepada aktivis penjelajahan dan kemajuan di Eropa. Kemudian kita bisa simpulkan dampak dari Renaissance antara lain. Yang pertama, tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya. Yang ketiga, runtuhnya dominasi gereja. Yang keempat, menguatnya kedudukan kaum borjuis sehingga mereka jadi kaum penguasa. Yang kelima, memicu inovasi dan penemuan baru dalam ilmu pengetahuan. Kemudian dampak yang keenam yaitu munculnya kebobrokan moral. Dampak yang ketujuh munculnya individualisme yang mementingkan diri sendiri, munculnya sekulerisme di mana manusia lebih mementingkan duniawi dibandingkan akhiratnya. Kemudian humanisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan materialisme yang menilai segala sesuatu berdasarkan materi. Dan dampak yang kedelapan yaitu mendorong penjelajahan samudera untuk mencari daerah jajahan baru. Nah, demikianlah materi zaman Renaissance. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Sampai di sini perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.